Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Istifham. Pernah nggak sih kalian bertemu seseorang dan dalam hitungan detik langsung bisa nebak, ini pasti orangnya baik, atau malah sebaliknya, ada yang aura negatifnya terasa sampai ke tulang sumsum. Nah, di video kali ini, kita bakal ngulik bareng-bareng gimana sih caranya biar kita bisa membaca sifat asli seseorang. Bukan pakai mata batin, tapi dengan observasi yang cerdas dan sedikit psikologi. Kita semua tahu, orang bisa saja memakai topeng. Tapi tenang, saya punya trik jitu yang bisa membantu kalian mengidentifikasi siapa yang asli dan siapa yang cuman pura-pura. Jadi, siap-siap untuk beberapa menit ke depan, karena kita akan menyelami dunia yang penuh misteri ini. Dan jangan lupa, klik subscribe dan lonceng notifikasi, agar kalian nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Oke, mari kita ngobrol-ngobrol tentang 3 cara melihat sifat asli seseorang. Kita semua pasti pernah penasaran kan, gimana caranya biar kita bisa tahu sifat asli orang yang baru kita kenal? Apalagi di zaman sekarang, di mana banyak orang bisa jadi kameleon sosial, yang bisa berubah-ubah sesuai situasi. Nah, biar kita nggak salah langkah, yuk simak 3 cara yang bisa kita pakai untuk melihat sifat asli seseorang. Cara yang pertama, yaitu perhatikan konsistensi tindakan mereka. Nah, kalau kita ngomongin soal konsistensi tindakan seseorang, ini sebenarnya kayak cermin yang merefleksikan apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Kita sering dengarkan, perbuatan lebih berbicara daripada kata-kata. Nah, itu bener banget, karena apa yang orang lakukan itu nggak bisa sembunyi, nggak bisa pura-pura. Itu murni dari diri mereka sendiri. Misalnya nih, ada teman kamu yang selalu bilang, dia itu orangnya dermawan. Tapi, pas ada orang yang butuh bantuan, dia malah menghindar. Atau, dia cuma berani bersedekah pas ada yang lihat aja. Ini bisa jadi tanda-tanda bahwa apa yang dia omongin itu nggak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi, kalau kamu mau tahu sifat asli seseorang, amati aja perbuatannya. Konsistensi ini juga bisa dilihat dari hal-hal yang kecil. Kayak gimana sikap mereka ke hewan peliharaan atau gimana mereka ngerawat barang-barang pribadi mereka. Orang yang sayang sama kucingnya dan merawat barang-barangnya dengan baik biasanya punya hati yang lembut dan perhatian. Ini bisa jadi pertanda bahwa dia itu orangnya perhatian dan penyayang. Terus, ada juga yang namanya tes waktu. Ini penting banget. Karena sifat asli seseorang itu biasanya baru kelihatan setelah waktu tertentu. Kita nggak bisa langsung judge seseorang dari pertemuan pertama. Kadang kita butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk benar-benar tahu gimana sifat asli mereka. Jadi, sabar dan jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Dan satu lagi, konsistensi tindakan itu juga bisa dilihat dari gimana seseorang itu bertanggung jawab atas kesalahannya. Orang yang berani mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya, itu menunjukkan integritas dan kejujuran. Sementara yang selalu nyalahin orang lain atau situasi, itu bisa jadi tanda-tanda kurangnya kedewasaan atau bahkan sifat asli yang nggak terlalu baik. Jadi intinya, kalau kamu mau tahu sifat asli seseorang, jangan cuma dengerin omongan mereka, amati perbuatan mereka, lihat gimana mereka ngelakuin hal-hal kecil, dan beri waktu untuk melihat konsistensi tindakan mereka. Dengan begitu, kamu bisa dapat gambaran yang lebih jelas tentang siapa mereka sebenarnya. Dan ingat, semua ini butuh proses, jadi jangan terburu-buru, oke? Cara yang kedua, yaitu lihat cara mereka menghadapi tekanan atau masalah. Nah, sekarang kita ngomongin soal gimana seseorang itu ngadepin tekanan atau masalah. Ini bisa dibilang kayak ujian kejutan yang tiba-tiba muncul dan langsung nunjukin sifat asli mereka. Kita semua pasti pernah ada di situasi yang bikin stres, kan? Nah, di momen-momen kayak gitu, reaksi seseorang itu bisa jadi petunjuk kuat tentang karakter mereka yang sebenarnya. Coba deh perhatiin teman kamu pas lagi ada di situasi yang nggak nyaman. Ada yang langsung kelabakan, ada yang malah bisa tetap tenang dan mikirin solusi. Ini penting, karena cara seseorang ngadepin masalah itu ngasih tahu kita banyak hal. Misalnya, ada yang pas lagi dihadapin sama deadline, dia malah bisa tetap fokus dan nggak panik.
ini nunjukin dia punya kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan dan punya kemampuan problem solving yang bagus. Terus, ada juga yang pas lagi ada masalah, malah langsung nyalahin orang lain atau situasi. Ini bisa jadi tanda kalau dia orangnya nggak mau bertanggung jawab atau susah ngakuin kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan itu penting banget buat pertumbuhan pribadi seseorang. Kemudian, ada juga yang pas lagi ada masalah, dia malah jadi agresif atau defensif. Ini bisa jadi tanda kalau dia punya masalah dengan pengendalian emosi atau mungkin ada isu-isu lain yang lebih dalam. Jadi, kalau kamu lihat ada yang kayak gini, itu bisa jadi kesempatan buat kamu untuk lebih pengertian dan mungkin menawarkan bantuan atau dukungan. Yang jelas, cara seseorang ngadepin tekanan itu ngasih kita gambaran tentang kemampuan mereka untuk ngadepin tantangan di kehidupan nyata. Karena, yuk kita akui, hidup itu nggak selalu mulus, kan? Ada aja hambatannya. Jadi, kalau kita bisa ngerti gimana seseorang ngadepin masalah, kita bisa lebih siap buat ngadepin apapun yang mungkin terjadi di hubungan kita dengan mereka. Intinya, kalau kamu mau tahu sifat asli seseorang, lihat aja gimana mereka ngadepin tekanan. Itu bisa jadi salah satu cara paling jujur untuk ngelihat karakter seseorang. Dan ingat, ini semua bukan tentang menghakimi, tapi tentang mengerti dan belajar dari interaksi kita dengan orang lain. Jadi, tetaplah observatif dan empatik. Ya, siapa tahu kita bisa jadi orang yang bisa mereka andalkan pas lagi ada masalah. Cara yang ketiga, yaitu perhatikan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, terutama yang tak terlihat. Yuk, kita ngobrol santai tentang pentingnya melihat cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, terutama mereka yang mungkin nggak terlalu kelihatan di mata banyak orang. Ini bisa jadi salah satu cara paling autentik buat ngelihat sifat asli seseorang. Kita sering nggak sadar, tapi cara kita memperlakukan orang lain, terutama yang mungkin dianggap tak terlihat, seperti pelayan restoran, satpam, atau bahkan tukang sapu jalanan, itu ngasih banyak sekali petunjuk tentang siapa kita sebenarnya. Orang yang baik hati dan tulus itu biasanya nggak pilih-pilih dalam berbuat baik. Mereka nggak peduli status sosial atau apapun itu, mereka tetap akan memperlakukan semua orang dengan hormat dan kebaikan yang sama. Coba perhatiin deh, ada nggak di sekitar kamu orang yang sikapnya beda-beda, tergantung siapa yang diajak bicara? Misalnya, ke atasan dia manis banget, tapi ke office boy atau cleaning service, dia jadi judes. Nah, itu bisa jadi tanda kalau dia itu orangnya nggak konsisten. Dan mungkin aja sifat baik yang ditunjukin itu cuma topeng. Terus, gimana dengan orang yang selalu siap bantu tanpa diminta? Yang rela berbagi makan siangnya dengan teman yang lupa bawa bekal? Atau yang selalu ingat buat bilang terima kasih dan tolong setiap kali butuh bantuan? Ini nunjukin sifat asli yang empatik dan perhatian ke orang lain, yang nggak cuma berpikir tentang diri sendiri. Kita juga bisa belajar banyak dari cara seseorang berbicara tentang orang lain, terutama pas orang itu nggak ada di tempat. Orang yang suka ngomongin keburukan orang lain di belakang, itu bisa jadi punya kecenderungan untuk nggak jujur, dan mungkin aja suka menyimpan dendam atau iri hati. Sementara, yang selalu nyari sisi positif dari setiap orang, itu menunjukkan sifat asli yang optimis dan nggak suka menghakimi. Jadi, intinya, kalau kamu mau tahu sifat asli seseorang, amati cara mereka berinteraksi dengan semua orang di sekitar mereka. Itu bisa jadi cerminan yang jujur tentang hati dan pikiran mereka. Dan ingat, semua ini bukan cuma tentang mengamati orang lain, tapi juga tentang introspeksi diri kita sendiri. Kita juga harus berusaha jadi orang yang konsisten baik ke semua orang, nggak peduli situasi atau kondisi. Karena di akhir hari, yang kita perlakukan baik itu cerminan dari diri kita sendiri, kan? Semoga tips-tips ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk terus eksplorasi dan ekspresikan diri kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.